Salam berjumpa kembali dengan saya Kali Service. Kali ini saya kedatangan salah satu TV LED yang mana mereknya adalah Samsung. TV ini adalah mati total, batasi konsumen. TV ini gara-gara habis mati lampu, dia pakai genset dan hasilnya nggak ada masalah waktu itu. Begitu nyala lampu masih hidup, TV ini juga masih bagus. Setelah pagi dihidupi sudah tidak mau hidup lagi. Ini adalah tipenya, ini adalah tipenya teman-teman, 40J 5000 ya. Lebih jelasnya langsung kita eksekusi. Ini adalah tampilan PSU nya teman-teman ya. Saya tancapkan probnya dulu supaya bisa saya adakan pengecekan apakah tegangannya memang tidak ada sama sekali atau berdenyut ya. Langsung saya tancapkan untuk probnya teman-teman. Ini sudah saya masukkan, dan untuk groundnya sudah saya ambilkan di salah satu ground layar ya. Untuk mengambil tekanan negatifnya saya tancapkan dulu probnya. Kemudian saya cek. Langkah awal yang saya cek adalah di output dioda sini ya, ada 5 volt. Di sini juga ada. Terus saya ambil lagi yang di sini. Di sini ternyata 0 teman-teman, tidak ada tegangan. Kalau di dioda ini ada 5 volt. Di sini juga timbul 5 volt, cuma di sini tidak ada sama sekali teman-teman. Kita temukan di positifnya, hasilnya adalah 0. Langsung saya bongkar dulu untuk di bagian PSU nya ya, supaya lebih jelas lagi. Langkah awal kita adakan pengecekan pada dioda out dulu ya, karena Samsung tuh punya ciri khas khusus, dia sering terjadi short pada dioda outputnya ya. Video ini saya tujukan untuk pemula ya, dimana kalau yang sudah senior saya rasa sudah mengerti ya. Saya cek untuk diodanya, di sini bagus, di sini juga bagus, yang ini juga bagus, yang ini juga bagus. Nah teman-teman, di sini ternyata short ya, udah nih short. Inilah teman-teman ciri khasnya Samsung ya, seolah-olah kayak keturunan gitu ya. Untuk video untuk televisi LED seringkali untuk Samsung ini pada dioda outnya terus selalu sering ada masalah. Jadi saya carikan pergantiannya dulu supaya lebih enak lagi nanti dalam pengecekan lagi ya, untuk tegangannya ya, apakah setelah kita ganti dioda out ini itu sudah langsung normal. Ya, ini untuk teman-teman ya, kalau lebih yakinnya lagi ya, kadang dioda ini karena ini satu jalur itu biasanya short satu juga, yang satunya diukur juga ikut short. Nah yang sebelah sini saya adakan pengukuran, dia agak tembus sedikit ya. Ini yang short teman-teman, ini yang benar-benar short. Tapi lebih bagusnya untuk teman-teman kalau mau ganti itu lebih bagusnya semua ya. Jadi kalau semua itu istilahnya dua-duanya diganti lebih aman lagi. Oke teman-teman, karena saya nggak punya gantian yang orinya ya, jadi saya pakai mungkin bekas-bekas power supply ya, yang dimana
dia juga untuk diode-nya dari trafo switching ini ya, kita ambilkan dari situ. Di sini saya punya bekas power supply Polytron ini ya, betul ini banyak betul dia. Untuk diodenya bisa saya ambilkan dari sini. Oke, langsung saya lepaskan 2 biji ya. Ya ini teman, sudah saya adakan pelepasan ya. Ini sudah saya lepas dan saya juga sudah mencarikan gantiannya. Ini adalah cabutan dari power supply PSU Polytron ya, LED juga. Jadi langsung saya pasang dan kita lihat hasilnya. Kakinya agak pendek. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya waktu mau mengadakan pergantian tolong dicek dulu, pastikan dulu ya apakah benar-benar sudah baik itu dioda yang mau kita pakai ganti ya, karena cabutan ya, siapa tahu juga pas masalah juga di power supply yang awal malah 2 kali kerja ya, jadinya ya lebih bagus dicek dulu. Saya solder dulu. Ya setelah kita solder kemudian kita adakan pengecekan ini untuk groundnya ya, saya ambilkan di sini. Ini kalau nggak salah tegangannya harusnya 13 ya, ya minimalnya 12 lebih lah ya untuk mengaktifkan motherboardnya ya. Coba saya tunjukkan probe-nya dulu. Ya kita cek, ini adalah tegangan positifnya ya, yang positif pada elko, apakah sudah keluar untuk tegangannya. Saya tancapkan dulu probe-nya, masih 0. Bentar saya tancapkan ya. Ya teman-teman, ternyata sudah 12,8 ya, anggap dibulatkan tuh sudah 13 teman-teman ya. Langsung saya coba saya pasang di tempatnya ya, dan saya lakukan dulu. Ini sudah saya tancapkan pada posisi yang seperti awalnya ya. Langsung saya coba, saya geser dulu untuk bekas dioda yang mati ini. Langsung kita tes dan kita lihat untuk lampu indikator teman-teman sudah menyala nih teman-teman ya, sudah berkedip dan backlightnya sudah kelihatan menyala juga, apakah TV sudah menyala. Oh iya teman-teman, sudah mau menyala televisinya. Ini masih posisi saya balik teman-teman ya, karena belum saya bawa total ya. Sambil kita pegang coba diodanya ini apakah panas, ternyata dingin saja, aman saja. Oke teman-teman, kita adakan untuk penutupan dulu supaya kita bisa melihat hasil gambarnya juga. Ya ini teman-teman, hasilnya sudah bisa dinikmati. Demikian tutorial cara perbaikan televisi Samsung ya mati total 40 in ya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.